Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, hari ini kita mempelajari mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Alhamdulillah kalian selalu dalam keadaan sehat. Dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial ini, kita akan membahas mengenai lanjutan daripada bab 1, yaitu interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Sebelum kita mempelajari atau sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari terlebih dahulu kita membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 9 kurikulum 2013. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai masih masuk bab 1, yaitu interaksi negara Asia dan negara lainnya. Kita membahas 3 negara. Yang pertama yaitu negara Jepang, kemudian yang kedua yaitu negara Amerika Serikat, dan yang ketiga yaitu negara Inggris. Ketiga negara ini yang kita bahas dalam pertemuan 1 atau part 1 dalam kondisi alam negara-negara di dunia. Ini adalah bab 1 subtema 1, subtema 2 di dalam bab 1. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Mengidentifikasi kondisi alam dan penduduk negara Jepang. Yang kedua, dapat mengidentifikasi kondisi alam dan penduduk negara Amerika Serikat. Dan yang ketiga, dapat mengidentifikasi kondisi alam dan penduduk negara Inggris. Pertama kali kita akan bahas yaitu negara Jepang. Dalam negara Jepang, kita akan membahas lokasi, yang kedua iklim, dan yang ketiga bentuk muka bumi, kemudian keadaan geologi, keadaan flora dan fauna, dan yang terakhir keadaan kondisi penduduk. Kalian bisa lihat mengenai gambar peta negara Jepang di samping. Kita lihat yang pertama yaitu lokasi negara Jepang. Lokasi negara Jepang terletak di barat laut Samudra Pasifik. Secara astronomis, Jepang berada di 30 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Batas-batas wilayahnya, sebelah utara negara Jepang itu dibatasi oleh Lautan Okhotsk, kemudian sebelah timurnya dibatasi oleh Samudra Pasifik, dan sebelah baratnya dibatasi oleh Laut Jepang dan Selat Korea, yaitu ada North Korea atau Korea Utara dan South Korea atau Korea Selatan. Dan sebelah selatannya itu dibatasi oleh Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Iklim negara Jepang, di negara Jepang terdapat 4 musim. Yang pertama ada musim semi, ditandai dengan mulai berseminya, bisa kalian lihat daripada gambar tersebut ya. Kemudian musim panas dengan bermekarannya ada bunga di daerah pegunungan. Kemudian musim gugur, dan yang terakhir adanya musim dingin. Jadi ada 4 musim di negara Jepang. Yang pertama musim semi, musim panas, kemudian musim gugur, dan musim dingin. Kita lihat bentuk muka bumi negara Jepang. Bentuk muka bumi negara Jepang terdiri daripada dataran rendah dan pegunungan. Dataran rendah itu perbandingannya dengan pegunungan sangat sedikit, yaitu 30%, sedangkan pegunungan 70%. Jadi lebih sedikit dataran rendah dibanding pegunungan. Oleh karena itu, dataran rendah itu diantaranya ada Hokkaido, ada Sendai, Honshu, Tokyo, Nagoya, dan Kyoto. Dataran rendah ini adalah merupakan pusat kota di mana aktivitas atau terjadinya aktivitas setiap kegiatan masyarakat Jepang. Pusat aktivitas kegiatan masyarakat Jepang, sedangkan selebihnya yaitu pegunungan. Kemudian kita lihat mengenai keadaan geologi negara Jepang.
Negara Jepang terletak di tepi bagian barat Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Oleh karena itu, di negara Jepang sering terjadinya gempa karena memang geografisnya dilalui oleh gunung berapi. Kemudian kondisi penduduknya, penduduk Jepang ini memiliki penduduk 126,9 juta jiwa dan sangat rendah pertumbuhannya, hanya 0,1% saja, sehingga mengalami penurunan jumlah penduduk sebesar 0,1%. Kemudian keadaan flora dan fauna, beberapa jenis tumbuhan yang dapat ditemui di Jepang seperti pohon ek, bambu, maple, dan lain-lain. Dulu itu di Jepang dapat ditemukan monyet, babi hutan, serigala, dan rusa untuk jenis faunanya. Karena sebagian daripada jenis fauna dan flora ini sudah hampir punah. Selanjutnya kita pergi ke negara Amerika Serikat. Di sini kita bisa lihat atau kalian bisa lihat ada patung Liberty, patung yang memang dijadikan simbol atau ikon negara Amerika. Negara Amerika Serikat kita bahas yang pertama lokasi, kemudian iklim, ketiga bentuk muka bumi, keempat keadaan geologi, kelima keadaan flora dan fauna, dan terakhir ada keadaan kondisi penduduk. Kita bahas yang pertama, kalian bisa lihat ada peta negara atau benua Amerika Serikat. Terlihat lokasi negara Amerika Serikat, mohon maaf, ini adalah peta negara Amerika Serikat. Pertama kita bahas lokasi negara Amerika Serikat. Ya, secara astronomis kalian bisa lihat mengenai negara Amerika Serikat, batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Kanada, kemudian sebelah timurnya berbatasan dengan Samudra Atlantik, sebelah selatannya dengan Meksiko, Teluk Meksiko. Nah, Amerika Serikat juga memiliki negara bagian yang terpisah dari daratan utamanya, yaitu Alaska yang terletak di barat Laut Kanada. Yang selanjutnya itu iklim negara Amerika Serikat. Nah, kita lihat iklim negara Amerika Serikat ini yaitu memiliki iklim kontinental. Di sini bisa kalian lihat ya, daripada warna atau simbol warna pada peta, ada subarctic atau very cold yang biru muda, kemudian ada cold seperti halnya biru atau biru terlalu asin ya, atau biru sangat muda itu dingin. Kemudian hijau cool, mix, warm, hot, very hot. Very hot itu yaitu sangat panas. Jadi iklim di Amerika ini ada iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, dan iklim dingin atau iklim kutub. Secara umum Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Bentuk muka bumi Amerika Serikat. Tampak secara fisik, wilayah Amerika Serikat terdiri atas dua rangkaian pegunungan besar. Yang pertama yaitu pegunungan Rocky bagian barat dan pegunungan Appalachia. Bisa kita lihat di sini adalah Appalachian Mountain atau pegunungan Appalachia, dan yang kedua yaitu pegunungan Rocky atau Rocky Mountain. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai keadaan geologi negara Amerika. Negara Amerika merupakan negara yang akan kaya sumber daya geologinya. Beberapa kekayaan Amerika Serikat adalah batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Kemudian keadaan kondisi penduduk di Amerika Serikat merupakan dengan jumlah penduduk tertinggi ketiga di dunia, yaitu setelah Cina dan India. Selanjutnya, flora dan fauna di bagian utara atau daerah pegunungan banyak ditumbuhi pohon pinus. Di bagian tengah terdapat padang rumput yang sangat luas daripada Kanada di utara sampai dengan sekitar Teluk Meksiko. Terakhir yaitu kita bahas negara Inggris. Kita bahas terlebih dahulu mengenai keadaan lokasi, keadaan iklim, keadaan bentuk muka bumi, keadaan geologi, keadaan flora dan fauna, dan keadaan kondisi penduduk. Yang pertama kita bahas yaitu di sini ada kalian bisa lihat
peta atau peta negara Inggris atau United Kingdom ya. Lokasi negara Inggris yang pertama. Secara astronomis Inggris berada 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat. Kemudian batas wilayah negara Inggris sebelah timurnya berbatasan dengan Laut Utara atau North Sea, kemudian sebelah barat berbatasan dengan North Atlantic Ocean dengan Irlandia dan Samudra Atlantik, kemudian sebelah selatannya berbatasan dengan Selat English Channel. Selanjutnya itu iklim dan bentuk muka bumi negara Inggris. Di negara Inggris memiliki iklim karena posisi lintang Inggris memiliki iklim sedang. Negara ini juga dikelilingi lautan sehingga memiliki iklim laut. Jadi di negara Inggris memiliki dua iklim, yaitu iklim sedang dan iklim laut. Karena negara Inggris ini dikelilingi oleh lautan. Karena itu hampir sepanjang tahun Inggris mengalami hari-hari yang sejuk dan dingin. Dan yang kedua, bentuk muka bumi negara Inggris. Wilayah Inggris terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung dan dataran rendah yang bergelombang di bagian timur dan selatan. Kemudian kita lihat atau kita akan bahas mengenai yang pertama, keadaan geologi Inggris. Negara Inggris memiliki sumber daya geologi yang beragam, termasuk batu bara, minyak bumi, yang memasuk kebutuhan energinya selama abad 20. Kita tahu negara Inggris adalah sebagai pelopor daripada sejarah mengenai industri ya, pelopor mengenai industri yang memang awal sekali di Inggris atau bisa dikatakan di dunia. Setelah itu baru masa Renaissance ya. Kemudian keadaan flora dan fauna, flora dan fauna di Inggris, sedangkan floranya kita lihat ada pohon ek dan elm, horse, catnut dan lain-lain. Sedangkan jenis fauna yang masih banyak dijumpai adalah rusa merah, Skotlandia, dan sekitar 400 burung termasuk Raja Wali dan belibis merah. Terakhir, kondisi penduduk di negara Inggris. Pada tahun 2015, penduduk Inggris mencapai 645,1 juta jiwa. Angka pertumbuhan penduduknya hanya 0,4% atau tergolong rendah. Karena Inggris ini negara maju. Jadi kita bisa lihat kalau salah satu ciri negara maju adalah memiliki pertumbuhan penduduk yang sangat sedikit atau sangat rendah. Terakhir adalah kalian jangan lupa lembar soal kalian kerjakan. Kemudian kalian perhatikan atau kalian lebih teliti soal demi soal yang akan kalian kerjakan. Jangan lupa ditulis nama, kelas, kemudian tanggal dan hari, serta kalian bisa kirimkan hasilnya melalui media classroom atau grup classroom. Oke, terima kasih saya sampaikan dalam pertemuan ini. Semoga dalam keadaan baik-baik selalu dan tetap semangat dalam belajar daring kondisi ini. Terakhir, Ibu sampaikan selalu jaga kesehatan, jangan lupa selalu mencuci tangan, kemudian selalu memakai masker jika kalian memang keluar rumah, dan menjaga jarak, selalu dalam keadaan bersih dan selalu sehat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.